Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can attend in this online meeting. Even though we are in pandemic COVID-19, we can still meet in this online meeting in good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who brought us from Jahiliyah era to Islamiyah era by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Well, Your Excellency, Mr. Abdullah, as the Principal of State Islamic Senior High School 1 Indragiri Hilir, the Honorable, all of the teacher of State Islamic Senior High School 1 Indragiri Hilir, the Honorable Ma'am Nur Afia SPD MPDI, and Mr. Muhammad Azhar SOS as speakers in this virtual meeting. And I don't forget to say thank you very much to all participants who attended in this virtual meeting. And Alhamdulillah, now we have 58 participants. Wow, it's amazing, isn't it? 56. Alhamdulillah. Oh yeah, before we start, let me introduce myself. I'm Mr. Komatur. I'm a moderator and I will lead this meeting until the end. And actually, saya adalah alumni MAN 1 Indragiri Hilir tahun 2019. Nah, dan sekarang saya kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta dengan jurusan Sastra Inggris. Alhamdulillah kita bisa bertemu walau tidak secara tatap muka di Virtual Talk 1 dengan tema How to Learn English During COVID-19. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris selama COVID-19? Nah, bagi peserta, nanti silahkan isi absen setelah acara ini, dan di akhir acara kita akan adakan sesi pertanyaan. Nah, sesi pertanyaan itu bisa silahkan siapa saja yang ingin bertanya, bisa chat langsung di kolom chat komentar atau langsung disampaikan. Jangan lupa diaktifkan audionya ketika ingin bertanya. Untuk sekarang, seluruh peserta silahkan dinonaktifkan audionya terlebih dahulu, karena kita akan masuki acara yang pertama. Well, let's start it. Let's invite for the first speaker, Mr. Muhammad Azhar SOS. The golden time is yours. Silahkan Mr. Azhar. Assalamualaikum Mr. Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya? Iya, kedengaran Mr. Lanjut Mr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Good afternoon to all of participants in the first virtual talk, How to Learn English During Pandemic COVID-19. Okay, first of all, let's thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some blessing and mercy that we can meet and join a virtual talk without any trouble and obstacles in this happy time. And the second, may salawat and salam always be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And let's say, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, I want to say thanks to Mr. Shauki. Mr. Shauki, as moderator, have
been giving me time. Oh yeah. It's too impolite if I start without introduce myself. So let me introduce myself. My name is Muhammad Azhar. You can call me Mr. Azhar for short. Actually, I am civic teacher at MAN 1 Indragiri Hilir since July 2019. And also, I am one of tutor at Integrative English Club MAN 1 Indragiri Hilir. I think enough. For more information, you can find me on my social media, on my Instagram, Azhar_Daeng, or my Facebook, Muhammad Azhar. Well, I want to say welcome to all of the participants, especially new student of MAN 1 Indragiri Hilir from social class, religious class, and science class. And also for grade 11 and grade 12. And welcome New Year Academic 2020 and 2021. Yeah, for this opportunity, speak bahasa ya, ma'am. Okay. Yes, After because this, I will. most of them will understand. Oh yeah, this majority new student ya, grade 10. Okay. Di sini saya sedikit menjabarkan sesuai dengan materinya How to Learn English During Pandemic Coronavirus Disease 19. Yeah. In this opportunity, I am going to deliver about how to learn English for beginners, especially new student MAN 1 Indragiri Hilir during pandemic coronavirus disease 19. Iya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tips atau beberapa cara bagaimana caranya belajar bahasa Inggris untuk pemula selama pandemi COVID-19 ini. Oke, I'm sorry. Oke, berbicara tentang bahasa Inggris, pasti sudah sangat familiar sama anak-anak sekalian. Karena kalian sudah belajar bahasa Inggris itu since you was at kindergarten, elementary school, junior high school, and until now senior high school. Jadi kalian sudah belajar bahasa Inggris itu sejak dari SD, SMP, sampai sekarang. Bahkan mungkin ada yang sudah belajar dari TK, belajar bahasa Inggris. Kemudian pertanyaannya, apakah kalian sudah bisa berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian sudah bisa menulis dalam bahasa Inggris, atau sudah bisa memahami sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris? Silahkan kalian pikirkan sebentar, kalian sudah bisa atau tidak? Jadi Pak Edi betul. Iya. Kalau kalian jawabannya belum bisa, berarti kalian sangat tepat berada di virtual talk saat ini, karena kita akan membahas how to learn English for beginners. Jadi bagaimana caranya belajar bahasa Inggris untuk pemula. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tips atau beberapa cara bagaimana belajar bahasa Inggris untuk pemula. Di sini saya memberikan 6 tips. Yang pertama itu change your mindset. Change your mindset. Apa itu change your mindset? Iya, change your mindset itu ubah pola pikir kamu. Jadi yang pertama itu
pola pikir kita yang harus diubah. Karena mungkin sebelumnya banyak yang berpikiran bahwa bahasa Inggris itu pelajaran yang susah atau pelajaran yang menakutkan. Sehingga kalian tidak suka, kemudian tidak tertarik untuk belajar bahasa Inggris. So, the first steps change your mindset. Ganti pola pikir yang sebelumnya menjadi bahwa bahasa Inggris itu mudah, bahwa bahasa Inggris itu asik. Kemudian, bahwa bahasa Inggris itu sangat banyak manfaatnya. Better English for better future. Jadi sangat banyak manfaatnya untuk masa depan kalian nantinya. Itu tips yang pertama, mindset kalian yang harus dirubah. Kemudian, yang kedua, habituation. Apa itu habituation? Habituasi, pembiasaan. Bahasa Inggris itu harus dibiasakan. Kita bisa karena terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Dari hal kecil. Saya kasih contoh yang sederhana, contoh kecil. Kalian semuanya pasti mempunyai gadget, smartphone ataupun laptop. Pada smartphone kalian atau laptop kalian, di situ ada setting bahasanya. Bisa kalian, yang sebelumnya, yang sekarang ini settingannya masih bahasa Indonesia. Jika kalian ingin serius belajar bahasa Inggris, ganti kebiasaan kalian dari hal kecil. Misalnya setting handphonenya dari Indonesia menjadi English. Karena kalian setiap hari berhadapan dengan smartphone. Jadi ketika kalian membuka handphone, yang sebelumnya di situ tertulis kembali menjadi back. Kemudian ingin menelpon menjadi call. Tanpa kalian sadari, tanpa kalian buka kamus, kalian akan tahu, oh rupanya back itu artinya kembali. Call itu memanggil. Jadi dengan settingan smartphone atau laptop, di situ kalian sudah mendapatkan banyak vocabulary, mendapatkan kosakata. Kemudian pembiasaan apa lagi? Misalnya dari hobi. Mungkin kalian selama pandemi ini sering di rumah jadi banyak nonton TV, banyak nonton YouTube. Coba yang biasanya nonton TV itu nonton sinetron ataupun nonton film biasa, coba sekarang diganti kalau memang mau serius belajar bahasa Inggris. Misalnya yang punya laptop bisa nonton film barat seperti Harry Potter, kemudian Captain America. Dengan kalian menonton film-film Harry Potter atau Captain America, maka kalian akan familiar dengan aksen bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris itu banyak aksennya. Tapi pada umumnya yang familiar mungkin American accent dan British accent. Kalau American accent itu Amerika, USA, sedangkan British accent itu Inggris, United Kingdom. Sebenarnya masih banyak aksen-aksen yang lain. Misalnya Indian accent, Australian accent, Canadian accent. Iya. Atau ada yang suka memasak di sini, kalian bisa ganti sebelumnya nonton MasterChef Indonesia, ganti dengan MasterChef India atau MasterChef Australia. Di situ kalian banyak mendapatkan ilmu bahasa Inggris selain melatih pendengaran kalian
kalian juga terlatih untuk pronunciation-nya, pengucapannya. Kalian juga tidak asing lagi dengan aksen-aksen bahasa Inggris itu. Itu yang tips kedua. Kemudian, tips yang ketiga, selama pandemi ini, kalian pasti lebih sering menggunakan internet, using internet or your social media. Ya. Jadi cara yang ketiga itu using internet or social media. Misalnya, dengan adanya internet, kalian bisa mendownload e-book. Apa itu e-book? E-book itu buku yang kalian bisa baca via HP ataupun laptop. Kalian download lewat internet, e-book itu bebas. Mau e-book grammar ataupun e-book vocabulary ataupun e-book TOEFL. Jadi dengan adanya e-book itu kalian tidak perlu membeli buku, cukup download kemudian buka handphone, bisa kalian baca, bisa kalian belajar. Kemudian dengan internet kalian bisa membuka YouTube. Sekarang yang lagi rame-ramenya itu banyak konten-konten di YouTube yang sangat membantu untuk belajar bahasa Inggris. Mulai saja dari hobi kalian dulu. Mulai dari hobi kalian dulu biar nyaman untuk belajar bahasa Inggris. Misalnya, kalian suka nyanyi ataupun suka musik. Coba belajar mendengarkan lagu-lagu Inggris, lagu-lagu barat. Dengan mendengarkan, kalian akan mengetahui how the pronunciation, bagaimana pengucapannya. Kemudian pasti kalian berpikir apa maksud dari kalimat ini. Itu kalau dari musik. Kemudian kalau di YouTube itu sekarang lagi rame-ramenya podcast. Yang biasanya kalian mungkin sekarang nonton YouTube-nya si Atta Halilintar ataupun Ria Ricis ataupun yang-nya diganti sekarang. Coba diganti kalau memang mau cepat bisa belajar bahasa Inggris. Ganti dengan misalnya podcast ataupun conversation. Sekarang konten-konten YouTubers itu sangat banyak di YouTube itu podcast. Kenapa? Kalau podcast itu biasanya masih daily activity, bahasa masih menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Jadi masih sangat mudah kalian pahami dan kalian pakai untuk conversation. Untuk di YouTube. Kemudian dengan internet, kalian bisa mengakses website. Iya, kalau website ini boleh dicatat, yang bisa free access itu, misalnya learnenglish.britishcouncil.org ataupun IF, itu juga free access. Jadi dalam website itu, misalnya Learn English British Council itu, di dalamnya di situ ada materi untuk English for Student, jadi bahasa Inggris untuk siswa, English for Teacher, bahasa Inggris untuk guru, kemudian English for Business. Kemudian di dalamnya juga banyak artikel update. Dan semua itu free access. Selain internet tadi, kalian pasti sangat familiar dengan sosial media. Sosial media itu banyak. Bisa Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Itu sosial media. Misalnya di Instagram atau di Facebook. Di sana sangat banyak akun-akun yang membahas tentang bahasa Inggris. Kalau memang
untuk akun-akun internasional kalian masih sulit untuk memahaminya, kalian bisa mengikuti untuk akun-akun dari Indonesia. Misalnya akun-akun dari English Village Pare itu banyak, kampung Inggris, kursusan di kampung Inggris itu sangat banyak akun-akun yang sering update materi-materi bahasa Inggris, baik itu vocabulary, kosakata, baik itu pronunciation, pengucapan, baik itu grammar, tata bahasa, sangat banyak di sana. Jadi di era globalisasi ini, di abad 21 ini sangat update, sangat mudah kita untuk memperoleh informasi. Selain website tadi, yang biasanya hobi download aplikasi, di aplikasi juga sangat banyak aplikasi yang menunjang untuk belajar bahasa Inggris, apalagi untuk pemula. Salah satunya misalnya yang bagus itu Duolingo misalnya, untuk yang beginners, untuk pemula. Itu bisa di-download di Play Store, Duolingo. Selain Duolingo, misalnya kalian butuh kamus. Kalau bawa kamus kemana-mana kan ribet. Misalnya bawa kamus yang besar itu kan ribet. Kalian bisa download aplikasinya. Kalau untuk pemula, yang bagusnya sekarang itu misalnya YouDictionary, itu untuk pemula juga bagus. Ataupun yang mau sangat mudah itu ada Kamusku dan lain sebagainya. Kemudian tips yang keempat, cara keempat untuk belajar bahasa Inggris bagi pemula, learning English by book. Ini bagi yang hobi membaca, learning English by book. Belajar bahasa Inggris dari buku. Mulai dari hal yang kamu suka. Misalnya, sukanya baca komik, atau sukanya baca buku novel, atau suka baca buku motivasi. Yang sebelumnya bacanya buku bahasa Indonesia, coba berangsur-angsur membaca buku dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau hobi membaca buku. Kalau misalnya tidak bisa membeli buku, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalian bisa download e-book. E-book itu berbentuk PDF. Download dalam bentuk e-book. Kemudian ketika kalian mau membaca, tinggal buka HP kalian ataupun laptop kalian. Selain itu, selain buku, juga sangat penting kalian untuk membaca artikel ataupun newspaper ataupun berita. Di mana kalian mendapatkan artikel itu? Artikel itu sekarang sudah sangat banyak di sosial media. Misalnya di Instagram. Kalian bisa buka akun-akun international news, misalnya BBC atau yang lainnya. Dengan membaca artikel, maka kalian akan mengasah otak kalian untuk berpikir kritis, critical thinking. Ketika kalian membaca, kemudian tidak paham sebenarnya maksudnya apa. Kemudian disitulah kalian melatih otak kalian untuk berpikir kritis, atau disebut critical thinking. Assalamualaikum, Sir. Iya, I'm sorry, Sir. Waalaikumsalam. Waktu Mister 2 menit lagi. 2 menit lagi. Sampai lewat 40. Sampai lewat 40. 40 ya? Ya. Oke, wait a minute. Oke, Thank you, Sir. Oke. Let's go on. Just go on. Oke. Tips yang kelima itu writing. Apa itu writing? Writing itu menulis. Iya.
Jadi coba dibiasakan menulis dalam bahasa Inggris. Kenapa? Dengan menulis akan melatih building sentence, akan melatih kalian untuk membuat suatu kalimat dari subjek, predicate, objek, kemudian keterangan. Coba dilatih dari sekarang building sentence-nya. Misalnya contohnya kalian boleh menulis dalam bentuk diary misalnya, kalau kalian tidak mau post. Tapi kalau hobi menulis kemudian pingin di post, kalian bisa nulis di blog, kemudian bisa di post. Ataupun your social media, misalnya ketika posting foto, kalian buat captionnya itu nggak lagi bahasa Indonesia, coba belajar caption in English. Ataupun story kalian. Karena belajar itu harus ada input dan outputnya. Belajar bahasa Inggris itu harus ada input dan outputnya. Apa inputnya? Inputnya itu apa yang kalian dengar. Sekarang ini, apa yang kalian dengar itu input. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, itu adalah input. Kemudian outputnya apa? Outputnya itu writing and speaking kalau dalam bahasa Inggris. Kalian outputnya dalam bentuk tulisan, misalnya menulis. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menulis diary, ataupun buat blog, ataupun post di sosial media. Kemudian speaking. Speaking itu berbicara. Kalian praktekkan berbicara bahasa Inggris. Gimana caranya? Salah satu wadahnya berbicara bahasa Inggris di sini, di Integrative English Club. Kalian dapat teman-teman baru untuk sama-sama belajar bahasa Inggris. So when you together, I believe you can to speak English. Jadi ketika kalian bersama-sama ngomong bahasa Inggris, saya percaya kalian pasti bisa berbicara bahasa Inggris. 1, 2, 3 bulan. Tapi tidak ada yang instan. Misalnya 1 minggu harus bisa, tidak. Semuanya butuh proses. Kemudian yang keenam itu practice, jadi dipraktekkan. Rajin-rajin praktek ngomong bahasa Inggris. Karena waktunya singkat, after me masih ada Mrs. Nur Afia SPD MPDI akan menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Thanks for having me. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mr. Muhammad Azhar. Terima kasih kepada Mr. Azhar atas nasihat dan ilmunya. Semoga kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Let's go on to the next speakers from Mem Fia or Mem Nur Afia SPD MPDI.